Salah satu tradisi perjodohan paling aneh yang ada di dunia adalah Bomena yang terjadi di Bhutan. Menurut laporan, Bhutan adalah salah satu negara paling bahagia yang ada di muka bumi. Hal ini karena negara tersebut mempunyai sebuah tradisi yang cukup aneh dalam mencari jodoh yang biasa disebut Bomena. Bomena atau malam perburuan merupakan salah satu tradisi yang umum dan cukup berkembang di salah satu pedesaan di wilayah Bhutan bagian timur. Tradisi ini adalah mengenai laki-laki muda yang memperoleh izin untuk mencari gadis belia di malam hari. Kemudian mereka akan menyelinap masuk ke kamar salah satu gadis dan melakukan hubungan badan dengan sang gadis yang baru ia temui. Hingga pada pagi harinya, bila pria tersebut tetap berada di dalam kamar, maka pasangan ini akan segera dinikahkan oleh kedua keluarga besar mereka. Akan tetapi, bila pria tersebut menyelinap keluar ketika masih gelap, maka gadis tersebut dan keluarganya akan menyalahkan si pria dan keluarganya karena melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, yakni berzina. Meskipun terdengar sangat tidak aman bagi wanita, namun negara ini merupakan salah satu negara paling aman untuk wisatawan wanita di seluruh dunia. Bilik cinta Kamboja. Tradisi perjodohan paling aneh selanjutnya yang ada di dunia adalah bilik cinta yang ada di Kamboja. Di Kamboja, ketika sebuah keluarga memiliki gadis wanita yang sudah dewasa, maka ayahnya akan membuat sebuah tempat dengan ukuran kecil dan hanya bisa menampung 2 orang di dalamnya. Di tempat ini akan ada pertemuan antara anak gadisnya dengan beberapa pria hanya untuk mendapatkan calon pasangan sejati. Oleh karena itu, para pria diperbolehkan untuk mengenal calon pasangannya lebih dalam dan diperbolehkan menginap bersama sang gadis semalam di bilik tersebut. Hal ini tentunya dengan sepengetahuan orang tua sang wanita, dan hanya pria yang masuk ke dalam kriteria yang bisa menyentuh anak gadis tersebut. Sementara untuk pria yang tidak masuk kriteria, hanya bisa berbincang-bincang saja dari luar bilik tersebut. Tradisi bilik cinta di Kamboja ini dilaksanakan atas maksud agar anak gadis dari seorang ayah bisa memperoleh seorang suami yang sempurna. Meskipun memiliki tradisi yang memperbolehkan laki-laki berada dalam satu ruangan bersama seorang gadis, namun di negara ini cukup jarang laporan mengenai kasus pemerkosaan. Pasar pengantin Bulgaria. Tradisi perjodohan paling aneh selanjutnya yang ada di dunia adalah pasar pengantin yang berada di negara Bulgaria. Berada di kota Tua Sagora, ada beberapa orang yang turut berpartisipasi dalam pasar pengantin setiap tahunnya. Tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia ini memiliki tujuan agar banyak orang yang mudah mendapatkan pasangan hidupnya. Dalam tradisi ini, para gadis muda harus menggunakan pakaian rapi dan berpenampilan menarik sambil menunggu dibeli oleh calon suami mereka. Adapun untuk tarif para gadis ini sendiri tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 15 jutaan rupiah bila dalam mata uang rupiah. Untuk anak laki-laki yang akan memilih calon istrinya akan ditemani oleh ibu mereka masing-masing. Kemudian para ibu akan memastikan terlebih dahulu dengan cara mencubit paha dari para gadis tersebut. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa paha yang kencang lebih baik untuk kesuburan sang gadis tersebut dalam memiliki keturunan. Bagi masyarakat umum, pasar ini tentu sudah dikritik karena dipandang meremehkan kaum wanita. Akan tetapi untuk masyarakat Gypsy di Bulgaria, hal ini merupakan tradisi penting dan sudah berjalan sejak sangat lama. Buru sergap wanita Kirgistan. Tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia selanjutnya berada di negara Kirgistan, yaitu para pria akan mengambil perempuan muda dan kemudian membawanya berlari. Praktik ini diyakini sebagai salah satu tradisi saat negara ini dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam prosesnya, tradisi tersebut dilakukan oleh pria muda secara paksa atau dengan rayuan pada sang gadis. Para lelaki biasanya akan dibantu oleh sahabat dan keluarga untuk membawa perempuan yang mereka inginkan. Perempuan ini akan dibawa pulang ke rumah sang pria dan disembunyikan dalam sebuah ruangan sampai pihak keluarga dari sang gadis berhasil meyakinkan untuk menerima tawaran menikah dari sang pria. Bila seorang perempuan tidak mau menikah, maka ia akan tetap dipaksa oleh keluarganya untuk menikah. Awalnya, tradisi ini dipandang sebagai bentuk kehormatan untuk perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini disalahartikan oleh sebagian besar orang. Sampai akhirnya tradisi ini berubah menjadi praktik penculikan perempuan, kemudian melebar ke bentuk kekerasan dan paksaan yang bisa merenggut hak-hak perempuan di negara tersebut. Oleh karena itu, praktik seperti ini diberhentikan oleh pihak pemerintah. Pihak pemerintah merasa khawatir jika akan terus terjadi hal demikian yang terus merenggut hak dari para gadis. Kontes ketampanan Afrika. Tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia selanjutnya berada di negara Afrika, yaitu kontes ketampanan. Kontes ketampanan ini merupakan salah satu tradisi mencari jodoh paling aneh di dunia yang ada di suku Dabi, Afrika. Suku ini cukup unik karena ketampanan menjadi salah satu faktor yang sangat dipuja oleh para gadisnya. Bahkan pria dari suku ini dapat lebih lama berdandan daripada para wanitanya. Jika ingin mengikuti kontes ini, syarat utamanya adalah sudah menginjak usia dewasa dan mempunyai paras yang cukup tampan.
Selain itu, pemenang dari kontes aneh ini bisa segera langsung memilih wanita sesuai keinginan. Bahkan, pemenang dalam kontes ini juga boleh memilih wanita yang sudah memiliki suami. Marriage Market Cina. Selanjutnya beralih ke Cina, di mana ada tradisi perjodohan yang disebut marriage market. Dari namanya saja sudah terbayang bahwa ini menjadi ajang pencarian jodoh yang masif. Marriage market hanya didatangi seseorang yang ingin menemukan jodoh. Marriage market ini merupakan usaha terakhir dari orang tua yang ingin mencarikan jodoh untuk anak mereka, dan mayoritas adalah orang tua dari sang wanita. Umumnya, wanita-wanita yang mencari jodoh di pasar ini adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki karir yang sangat bagus. Sebagian dari para wanita tersebut dianggap tidak beruntung karena berpenampilan tidak menarik seperti yang diminati oleh pria pada umumnya. Namun, jika sudah dianggap cocok, orang tua sang gadis akan mengatur pertemuan anak mereka dengan saling bertukar nomor telepon atau aplikasi pesan. Marriage market sendiri sangat diminati para orang tua di Shanghai, karena di sini adalah pusat perdagangan nasional dengan pendapatan per kapita tertinggi kedua di Cina. Jadi tidak ada salahnya untuk mencarikan jodoh yang cukup mapan bagi anak-anak mereka di tempat ini. Meskipun gaya perjodohan seperti ini dianggap sungguh ketinggalan zaman, tetapi masih banyak orang tua yang melakukannya. Alasannya, mereka ingin mendapatkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Menurut laporan, orang tua yang berkunjung ke pasar ini dapat melihat semua profil laki-laki dan perempuan yang mencari jodoh. Profil tersebut digambarkan dalam bentuk poster yang di dalamnya juga dicantumkan identitas pencari jodoh, seperti nama, alamat, pekerjaan, hingga tinggi dan berat badannya. Kaliadi, Finlandia. Tradisi perjodohan selanjutnya yang dianggap paling aneh di dunia adalah kaliadi di wilayah Finlandia, yaitu mencari jodoh dengan jagung dan ayam jantan. Di Finlandia, malam tahun baru menjadi malam yang paling ditunggu oleh para remaja Belarus. Pasalnya, malam tersebut adalah malam yang menjadi tradisi mencari jodoh bagi mereka. Perempuan-perempuan Finlandia yang belum menikah akan memainkan sebuah permainan untuk memprediksi siapa yang akan menikah di tahun yang baru nanti. Dalam permainan ini, setumpuk jagung akan diletakkan di hadapan masing-masing perempuan itu. Selanjutnya, dalam tradisi ini, mereka juga akan dilepaskan seekor ayam jantan. Tumpukan jagung yang pertama kali dimakan oleh ayam jantan tersebut diyakini menunjukkan perempuan mana yang akan menikah terlebih dahulu di tahun yang baru nantinya. Selain itu, para pengantin di Finlandia tidak boleh meninggalkan pernikahan begitu saja. Untuk memastikan cinta mereka terus membara sepanjang pernikahan, mereka diharuskan pergi ke altar dengan membawa korek api. Hal ini dilakukan sebagai simbol agar pernikahan mereka awet dan tetap menyala seperti api.